sudah dilakukan presentasi oleh kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Sekarang berarti giliran kelompok 7 dan kelompok 8. Untuk supaya waktunya lebih efektif dan optimal ya, jadi mungkin kita menggunakan sistem yang seperti waktu presentasi kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi setiap kelompok, nanti kelompok 7 presentasi terlebih dahulu. Setelah presentasi langsung membuka tanya jawab ya, langsung membuka sesi tanya jawab. Nah, membuka sesi tanya jawab, kemudian silakan berdiskusi untuk mencari jawabannya, kemudian diberikan feedback kepada penanya. Kalau misalnya sudah selesai semua sesi tanya jawabnya, satu sesi saja, baru nanti dilanjutkan presentasi oleh kelompok 8. Itu juga seterusnya, setelah kelompok 8 presentasi, karena kelompok terakhir langsung dibuka sesi tanya jawab dan diberikan feedback atau tanggapan perihal penanyanya itu. Jadi diselesaikan dulu per kelompok ya untuk presentasi, kemudian tanya jawab, setelah itu baru dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Kira-kira apakah sudah jelas yang saya sampaikan untuk kelompok penyaji? Untuk kelompok penyaji, apakah informasi yang saya sampaikan sudah cukup jelas? Kelompok 7 dan kelompok 8? Sudah jelas, Ibu. Kalau misalnya sudah siap untuk presentasi, saya persilahkan ya siapa saja yang sudah siap terlebih dahulu. Boleh kelompok 7 dulu atau kelompok 8 dulu. Tapi diselesaikan sampai dengan sesi tanya jawab, baru akan diikuti atau misalnya dilanjutkan oleh kelompok yang lain. Ya. Saya persilahkan untuk mempersiapkan presentasinya. Siapa yang akan duluan? Izin menjawab, Bu. Kami dari kelompok 7 akan presentasi CBA terlebih dahulu. Apakah Ya, boleh? silakan untuk menggunakan waktunya secara efektif. Baik, saya izin share screen, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai analisa farmakoekonomi, yaitu cost benefit analysis atau CBA. Anggota kami beranggotakan Ibu Gusti Ngurah Krisna Miana Putra NIM 79, Gede Ananta Wiguna NIM 80, Inewan Garita Nanta Guna NIM 81, saya Putu Bagus Pemuli Data NIM 82, Imade Prima Renanda NIM 83, dan presentator Gusti Ayu Putu Putri Kirana Dewi NIM 84, Ida Ayu Pratnyaswari NIM 85, Laksmi Wiryani NIM 86, Dina Juniantari 87, Sinta Amara Yuda 88, Lukitu Oktavia Sandra Dewi 89. Next. Baik, untuk outline yang pertama adalah pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang dan tujuan. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang ketiga adalah review jurnal, dan yang keempat adalah kesimpulan. Next. Baik, untuk pendahuluan
pendahuluan akan langsung dijelaskan oleh presentator kami, yaitu I Gusti Ayu Putu Putri Kirana Dewi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu farmaekonomi, mari kita lihat dulu apa sih definisi dari farmakoekonomi tersebut. Farmakoekonomi merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi kesehatan yang diterapkan terutama perihal untuk mempertimbangkan pemakaian terapi obat pada pelayanan kesehatan. Prinsip dari farmakoekonomi ini adalah dapat menetapkan masalah, kemudian mengidentifikasi alternatif intervensi, menentukan korelasi antara income dan outcome sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan yang tepat, kemudian untuk mengidentifikasi dan mengukur outcome dari alternatif intervensi, kemudian menilai biaya dan efektivitas, serta yang terakhir adalah untuk interpretasi dan pengambilan kesimpulan. Kemudian ada pun tujuan dari farmakoekonomi yaitu untuk memberikan informasi mengenai data yang dapat membantu para pembuat kebijakan untuk memudahkan pemilihan alternatif kebijakan mengenai pelayanan di bidang kesehatan agar nantinya menjadi lebih efisien serta ekonomis. Jika data dari farmakoekonomi ini dimanfaatkan secara tepat, maka dapat membantu dalam pengambilan keputusan secara rasional dalam proses pemilihan terapi, pemilihan pengobatan, serta alokasi sumber daya sistem. Next. Adapun manfaat dari farmakoekonomi yaitu yang pertama, data dari farmakoekonomi ini biasanya digunakan oleh rumah sakit untuk menentukan pembagian obat-obatan yang masuk ke dalam daftar obat-obatan disetujui maupun tidak disetujui. Selain itu juga digunakan untuk membantu rumah sakit dalam memutuskan terapi-terapi alternatif lainnya. Selain itu, banyak dari institusi asuransi memanfaatkan data farmakoekonomi ini sebagai penentu dalam menentukan obat-obatan pada formularinya. Kemudian studi farmakoekonomi ini juga bisa digunakan secara luas oleh bagian pemasaran farmasi sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk mendukung klaim bahwa produk mereka cost efektif. Farmakoekonomi ini juga dapat membantu rumah sakit serta instansi kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan maksimal dengan biaya yang terjangkau. Kemudian farmakoekonomi juga digunakan untuk menetapkan obat dan alat kesehatan yang akan digunakan oleh suatu negara dalam paket manfaat jaminan kesehatannya. Serta yang terakhir, terdapat beberapa negara yang sudah mengusulkan proposal tentang riset farmakoekonomi yang akan disertakan sebagai bagian dari pengembangan obat-obatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tinjauan pustaka. TBA atau Cost Benefit Analysis atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan analisis biaya manfaat merupakan proses menggunakan teori, data, dan model untuk menguji suatu produk, pengorbanan, dan kegiatan untuk menilai tujuan yang relevan dan solusi alternatif. TBA biasanya digunakan untuk proses identifikasi, pengukuran, dan perbandingan sosial biaya proyek atau program investasi dalam mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang langka agar nantinya dapat digunakan secara efisien. Kemudian ada pun tujuan dari CBA untuk menentukan atau mengukur suatu produk dan Mohon maaf Bu, sebelumnya teman saya sedang ada kendala sinyal Bu. Jadi kami memerlukan waktu beberapa menitnya untuk menghubungi presentator. Silakan. Ya, pelan-pelan aja. Apakah suara saya sudah terdengar?
dengar. Dengar kalau di saya. Akan lanjut tujuan CBA. Ada tujuan dari CBA yaitu ataupun mengukur apakah untuk membandingkan suatu proyek. Mohon maaf Bu, kami perlu waktu lagi soalnya presentator sinyalnya hilang lagi di Kalau misalnya memang sinyalnya lagi nggak bagus di tempat yang presentasi, mungkin alternatifnya bisa dipakai atau misalnya digantikan teman yang lain, kira-kira sinyalnya lebih stabil nih. Izin masuk Bu, saya izin menggantikan teman saya. Jadi tadi di tujuan, adapun tujuan dari cost benefit analysis ini yaitu untuk menentukan atau mengukur apakah kemanfaatan suatu proyek, program atau kegiatan merupakan suatu investasi atau biaya yang baik atau tidak. Cost benefit analysis ini juga bertujuan untuk memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek. Lalu untuk manfaat dari cost benefit analysis yaitu untuk memasukkan keuntungan dan biaya sosial, juga sebagai dasar yang kuat guna mempengaruhi keputusan legislatif atau sumber dana dan meyakinkan untuk menginvestasikan dana dalam berbagai proyek. Lalu untuk prinsipnya sendiri, cost benefit analysis ini hanya menitik beratkan pada efisiensi penggunaan faktor produksi tanpa mempertimbangkan masalah lain seperti distribusi, stabilisasi ekonomi, dan sebagainya. Analisis ini hanya menentukan program dari segi efisiensi, sedangkan pemilihan pelaksanaan program berada di tangan pemegang kebijakan, dan dalam memilih juga mempertimbangkan faktor lain. Saat ini cost benefit analysis merupakan alat utama dalam membuat evaluasi program atau proyek untuk kepentingan konsumen seperti penambahan fasilitas penunjang pelayanan dan pengembangan program. Next. Baik, karena teman saya juga masih sedang gangguan, jadi di sini jurnal yang kami gunakan yaitu Cost Benefit Analysis Management of Jerrycan Hemodialysis Use Packaging of Hazardous and Toxic Substance in the Islamic Hospital Surabaya. Jadi itu judul jurnal yang kami gunakan, yang mana jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat observasional deskriptif, sedangkan jika berdasarkan waktunya, penelitian ini tergolong dalam penelitian cross-seksional. Metode pengumpulan datanya dengan dokumentasi dan analisis data menggunakan cost benefit analysis. Sedangkan subjek penelitiannya yaitu jerigen hemodialisa secara pengangkutan dan pemusnahan, dan jerigen hemodialisa secara 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle. Next. Jadi berdasarkan jurnal didapatkan data rasio present value atau PP cost dan benefit. Jadi berdasarkan hitungan cost benefit analysis diperoleh rasio
benefit per cost pada pengelolaan jerigen hemodialisa secara pengangkutan dan pemusnahan adalah 0. Sedangkan hasil dari rasio menunjukkan bahwa cost yang dikeluarkan lebih besar daripada benefit yang diperoleh. Sedangkan rasio B per C yang pengelolaan jerigen hemodialisa secara 3R sebesar 3,02. Hasil rasio ini menunjukkan bahwa benefit yang diterima lebih besar dari cost yang dikeluarkan. Angka kedua hasil perhitungan ini diperoleh dari angka PP benefit dibagi dengan PP cost. Next. Jadi di tabel ini merupakan tabel nilai net present value atau NPV. Berdasarkan tabel ini, pada masing-masing pengelolaan jerigen hemodialisa didapatkan nilai NPV. Berdasarkan tabel di atas bahwa NPV pengelolaan jerigen hemodialisa secara pengangkutan dan pemusnahan menunjukkan hasil negatif, yang berarti tidak adanya benefit atau benefit tidak cukup untuk menutup cost selama proyek berjalan 10 tahun ke depan nantinya, sehingga proyek akan uncoverable. Sedangkan NPV pengelolaan jerigen hemodialisa secara 3R menunjukkan hasil positif, yang berarti benefit lebih besar dari cost selama proyek tersebut sehingga proyek tersebut berjalan hingga 10 tahun ke depan, sehingga disebut comparable. Hasil tersebut diperoleh dari angka PP benefit dikurangi dengan angka PP cost. Next. Baik, jadi kesimpulan dari jurnal kami yaitu berdasarkan hasil perhitungan rasio B per C diperoleh bahwa rasio B per C pada pengelolaan jerigen hemodialisa secara pengangkutan dan pemusnahan lebih kecil yaitu 0 dibandingkan pengelolaan jerigen hemodialisa secara 3R yaitu 3,02. Selain itu, hasil dari perhitungan nilai NPV pada pengelolaan jerigen hemodialisa secara pengangkutan dan pemusnahan menunjukkan hasil negatif, sedangkan NPV pengelolaan jerigen hemodialisa secara 3R menunjukkan hasil yang positif. Oleh karena itu, pada penelitian ini diperoleh pengelolaan jerigen hemodialisa secara 3R lebih menguntungkan untuk dilaksanakan dibandingkan pengelolaan jerigen hemodialisa secara pengangkutan dan pemusnahan. Next. Jadi ini merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Sempat saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan diskusi. Untuk pertanyaan yang pertama sudah bisa disampaikan. Halo, apakah suara saya masuk? Sudah masuk, Gangga. Baik, saya izin bertanya untuk kelompok 7. Dalam slide presentasi tadi, dijelaskan bahwa CBA ini memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat mengukur aspek multidimensional seperti keberlangsungan, etika, dan lainnya. Tapi pada overview jurnal juga dijelaskan mengenai bagaimana efektivitas dari NPV selama 10 tahun ke depan. Bukankah ini artinya bahwa CBA ini dapat mengukur aspek keberlangsungan dan bukan termasuk kelemahan dalam teknik CBA sebagai analisis efektivitas harga, atau mungkin ada maksud lain dari kekurangan teknik CBA ini yang menyangkut keberlangsungan itu? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, jadi mungkin saya tekankan lagi untuk pertanyaannya Gangga. Jadi menurut Gangga tadi kami sudah menyebutkan mengenai kekurangan dari CBA ini, salah satunya keberlangsungan. Tapi di overview jurnal kami menjelaskan mengenai efektivitas NPV selama 10 tahun ke depan. Jadi pertanyaannya, bukankah CBA ini dapat mengukur aspek keberlangsungan dalam hal efektivitas cost, atau mungkin ada maksud lain dari kekurangan CBA yang menyangkut keberlangsungan tersebut? Seperti itu kan, Gangga? Iya, benar. Permisi, Bu.
untuk sesi diskusi kita tampung dulu pertanyaan yang ada atau langsung jawabnya. Bisa ditampung dulu ya, mungkin 2 atau 3 penanya boleh. Kalau misalnya ada, kalau misalnya tidak ada, cuma ada satu ya satu aja. Baik, Bu. Baik, karena pertanyaan Gangga sudah cukup jelas, jadi untuk pertanyaan kedua sudah bisa disampaikan. Izin bertanya. Izin bertanya. Satu, izin bertanya. Dari NIM 51. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya NIM 51, atas namanya Nasri. Mohon izin bertanya mengenai yang kalimat ini. Artinya di PPT yang sedang ditampilkan itu ada artinya benefit lebih besar dari cost selama proyek tersebut berjalan hingga 10 tahun ke depan. Yang ingin saya tanyakan adalah di sini parameter dari 10 tahun ke depan itu apakah memang penelitian ini yang memang berfokus untuk 10 tahun ke depan ataukah memang dari perhitungan CBA itu sendiri bisa mengira-ngira berapa akan lebih besar benefit daripada cost-nya itu untuk berapa tahun ke depan seperti itu, karena ini sangat menarik kalau misalnya di pengobatan seperti itu, kalau bisa dianalisis sampai berapa tahun ke depan dia akan bisa benefitnya lebih tinggi, itu kan berarti bisa bagus gitu untuk analisis kita. Pertanyaannya itu apakah ini tuh parameternya ada parameter tertentu ataukah memang dari dasarnya penelitian ini berfokus pada 10 tahun ke depan seperti itu. Apakah jelas pertanyaan saya? Sudah jelas saya. Baik, terima kasih banyak. Baik, kami akan buka dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Tadi Sindu Wahyu ingin mengutarakan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Halo? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Sindu dari NIM 35. Di sini pertanyaan saya sederhana saja. Berdasarkan dari pemaparan materi kelompok ini kan di kesimpulan juga sudah disampaikan mengenai analisis yang digunakan. Lalu di sini ada 2 indikator yang saya lihat, ada rasio B per C sama net present value atau NPV. Di dalam CBA ini apakah keduanya harus dipakai, yaitu rasio B per C dan NPV, atau boleh salah satunya, atau keduanya ini merupakan satu kesatuan dalam proses analisis CBA? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Mungkin bisa dijawab nanti. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Oke, baik, terima kasih. Baik, karena sudah terkumpul 3 pertanyaan, jadi dari kelompok kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Eh, saya, saya izin masuk. Saya Trisna NIM 2079, izin menjawab pertanyaan dari Kiai Gangga. Yang mana pertanyaannya tadi, kekurangan dari metode CBA ini tidak dapat mengukur seperti keberlangsungan dan etika dan lain-lain tadi. Sedangkan kelompok kami membahas jurnal 10 tahun ke depan. Nah, jadi menurut saya keberlangsungan dan 10 tahun ke depan itu merupakan beda konteks. Sehingga mungkin yang dimaksud keberlangsungan ini tuh menjamin apakah dia ini dapat bertahan atau tidak selama periode waktu tertentu. Sedangkan CBA ini hanya mengukur dari biaya saja, yaitu untuk mengetahui efektivitasnya, yaitu biaya benefit per cost. Nah, kalau sudah didapatkan yang mana yang lebih bagus antara dua pilihan tersebut, maka akan dapat ditentukan yang mana yang lebih baik untuk dilakukan atau dilanjutkan. Jadi pada jurnal ini keputusan yang diambil adalah pengelolaan jerigen hemodialisa secara 3R karena nilai NPV yang lebih besar, bahkan positif, sehingga ini yang lebih cocok untuk dilakukan. Jadi metode CBA di sini tidak dapat memastikan keberlangsungannya, apakah dia akan bertahan terus ataupun tidak. Karena metode ini hanya mengukur atau memperkirakan CBA dari biaya saja. Sedangkan untuk keberlangsungan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor lainnya, tidak hanya dari faktor biaya saja, mungkin dari faktor-faktor lainnya yang 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 bisa saja menyebabkan keberlangsungan metode ini tidak dapat berjalan selama periode waktu tersebut. Sekian dari saya. Apakah ada anggota saya ingin menambahkan? Saya rasa dari anggota tidak ada yang ingin menambahkan, jadi bisa dikembalikan langsung kepada Gek Gangga. Apakah jawaban dari anggota saya yaitu Trisna Meyana sudah dapat ditangkap? Baik, berarti dalam konteks ini keberlangsungan bukan terpengaruh pada waktu, namun bisa saja dari faktor lain. Faktor lainnya itu misalnya seperti apa kalau boleh tahu? Baik, jadi di sini Trisna Meyana sedang gangguan sinyal, nggak bisa on-mic. Jadi di sini saya akan menyampaikan jawaban tambahan dari Trisna Meyana. Jadi faktor-faktor lainnya itu yang bisa mempengaruhi dari keberlangsungan suatu proyek menggunakan metode ini itu faktor lainnya itu bisa dari sumber daya manusianya sendiri. Mungkin jika banyak sumber daya manusianya tidak cukup edukasi, misalkan melakukan korupsi, tentunya keberlangsungan dari proyek yang akan dijalani itu tidak dapat berjalan secara maksimal atau bisa saja proyeknya tersebut bangkrut. Dan sementara CBA ini sendiri, dia tuh hanya mengukur atau membandingkan antara dua hal yang akan kita pilih sebelum menjalankan sebelum memilih suatu proyek yang akan dijalankan, seperti itu. Namun tidak mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Jadi CBA ini hanya berdasarkan biaya dan juga pengeluarannya saja yang dibandingkan untuk memilih hasil terbaik dari suatu proyek yang akan dijalankan. Seperti itu, Bangga. Baik, terima kasih jawabannya.
Baik, untuk pertanyaan kedua dan ketiga mohon ditunggu sebentar karena masih didiskusikan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Yayan Nasri NIM 51 tentang 10 tahun yang ada di pembahasan itu. Alasan peneliti memilih NPV atau memprediksi komponen cost dan benefitnya dengan rentang waktu 10 tahun itu karena jumlah kunjungan di unit hemodialisa Rumah Sakit Islam Surabaya ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Nah, itu yang menyebabkan jumlah jerigen HD juga terjadi peningkatan sehingga dipakai 10 tahun itu. Maka dari teman-teman anggota kelompok saya ada yang ingin menambahkan lagi. Baik, jadi di sini karena banyak dari anggota saya yang tidak bisa atau yang bermasalah dalam sinyal dan juga mikrofonnya, jadi di sini saya akan membantu untuk menambahkan. Jadi pertanyaan Yayan di sini, parameter 10 tahun ke depan tersebut mengenai parameter 10 tahun ke depan tersebut. Jadi 10 parameter 10 tahun ke depan ini yang digunakan ini adalah dari penelitinya sendiri yang ingin menggunakan parameter 10 tahun ini. Hal ini dikarenakan kunjungan dari unit hemodialisa Rumah Sakit Islam Surabaya ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah jerigen HD yang digunakan, sehingga akan menghasilkan sampah yang banyak juga. Nah, jadi di sini peneliti menggunakan 10 tahun tersebut untuk mengukur jangka panjang dari limbah yang dihasilkan dan juga benefit yang dihasilkan juga seperti itu. Dan untuk CBA, apakah perhitungan CBA ini mengukur 10 tahun ke depan, yang pastinya tidak pasti karena pengukuran CBA ini bisa mengukur di banyak rentangan tahun, yaitu membandingkan antara benefit dan cost-nya. Misalkan benefit yang didapatkan itu misalnya selama 5 tahun, maka cost pengeluaran yang digunakan untuk membandingkannya itu juga harus 5 tahun. Jadi rentangan rasio antara benefit dan cost-nya itu sama-sama tahunnya. Jadi tidak harus sampai 10 tahun seperti itu. Saya kembalikan kepada Yayan, apakah bisa ditangkap? Iya, terima kasih atas jawabannya teman-teman. Berarti tidak ada perhitungan khusus yang untuk 10 tahunnya, berapa tahunnya, terserah bagaimana di awal penelitian ditetapkan seperti itu ya? Ya, seperti itu.
Oke, terima kasih teman-temannya. Selamat diterima. Baik, untuk pertanyaan dari Sindu, kami masih memerlukan waktu lagi sebentar untuk mendiskusikan jawabannya. Jadi mohon tunggu lagi sebentar. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sindu. Saya mewakili kelompok saya karena anggota saya terkendala sinyal dan juga mikrofon. Jadi di sini pertanyaannya Sindu yaitu apakah kita boleh menggunakan B per C atau benefit per cost atau hanya menggunakan NPV atau salah satunya saja. Jadi di sini untuk perhitungannya sendiri lebih baik menggunakan keduanya atau lebih baik kita menggunakan perhitungan B per C dan selanjutnya dilanjutkan kembali menggunakan perhitungan NPV atau net present value untuk memastikan hitungannya kembali. Nah, di mana dari nilai B per C ini kita membandingkan antara benefit yang dihasilkan yaitu pada jurnal kami ini membahas benefit selama 10 tahun ke depan dan juga cost selama 10 tahun ke depan. Nah, di mana mungkin untuk slide-nya bisa digeser ke pembahasan terlebih dahulu. Next, stop. Di mana next. Stop. Nah, di mana di sini benefit yang pertama itu adalah kita harus mencari nilai B per C dan ini merupakan hal yang paling penting untuk nantinya kita dapat membandingkan faktor mana yang bakalan lebih baik yaitu atau proyek mana yang bakalan lebih baik untuk dipilih. Yang pertama proyeknya itu ada pengangkutan dan pemusnahan jirigen HD. Nah, di mana si peneliti ini mendapatkan nilai benefitnya itu 0, sementara cost atau pengeluarannya selama 10 tahun yaitu 268.326 juta 525 atau dapat dilihat pada slide. Nah, lalu setelah kita mendapatkan benefit dan juga cost dari pengangkutan dan pemusnahan di sini, kita mampu memperoleh rasio B per C-nya. Tapi sebelum itu kita harus memastikan terlebih dahulu jika jangka waktu dan juga jika jangka waktu antara benefit dan cost-nya itu telah sama, yaitu sama-sama 10 tahun dalam kasus ini. Nah, sehingga didapatkan B per C dalam pengangkutan dan pemusnahan ini yaitu 0. Sementara secara 3R, benefitnya dapat dilihat pada slide, dan saat dibagi antara benefit dan juga cost-nya itu selama 10 tahun menggunakan proyek pengolahan limbah jirigen HD secara 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle ini didapatkan rasio 3,0. Nah, jadi dapat disimpulkan jika pengolahan jirigen HD secara 3R ini
peluangnya lebih besar ya, yaitu dari pengangkutan dan pemusnahan, yaitu 0 dan 3,02. Jadi dapat disimpulkan jika jerigen secara 3R ini lebih menguntungkan. Nah, setelah kita mendapatkan rasio B per C ini, next. Selanjutnya kita bisa mencari nilai net present value atau untuk mengetahui nilai akhir dari selisih antara pengeluaran dan juga pemasukannya. Nah, di mana setelah kita mendapatkan nilai B per C ini, kita mendapatkan nilai pengangkutan dan pemusnahannya itu benefitnya 0 dan cost-nya tadi itu dikurangi karena ini adalah net present value, jadi dia ini mengurangi atau selisih antara pengeluaran dan pemasukan. Nah, didapatkan nilai net present value pada pengangkutan dan pemusnahan ini nilainya minus, sementara secara 3R di sini didapatkan nilai positif, yaitu sebesar 64.856.134 ya, untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Nah, jadi kesimpulannya dalam CBA ini sebaiknya itu perlu kita menggunakan dua metode, yaitu untuk mencari B per C dan juga N per P-nya, agar untuk lebih memastikan kembali hasil yang didapatkan seperti itu. Apakah dapat ditangkap, Sindu? Baik, terima kasih Kurniadianata. Jadi sebelumnya saya mohon maaf juga karena saya tadi berpikir seperti ini. Itu kan dua variabel yang baik dari perhitungan rasio B per C dan NPV itu kan menggunakan variabel yang sama secara matematis itu. Ada dua variabel aja, ada variabel benefit dan ada variabel cost. Dan intinya baik dari rasio BC dan NPV kita mencari nilai mana yang paling besar, maka itu yang dipilih. Jadi kalau saya tadi berpikir sih yang mana aja salah satunya boleh aja sih dipakai karena intinya mencari yang paling besar gitu. Dan itu pun dari dua perhitungan itu pun kita juga menggunakan variabel yang sama. Berarti kalau dari kelompok ini tadi menjelaskan bahwa baik rasio B per C dan NPV itu merupakan dalam analisis CBA ini satu kesatuan dan harus lebih baik keduanya diperhitungkan, kan berarti seperti itu ya. Iya, Sindu. Saya juga mau menambahkan lagi karena kalau kita mengukur menggunakan rasio B per C ini yang kita dapatkan hanya peluangnya saja, yaitu seperti tadi peluang pada pengangkutan dan pemusnahan itu 0, sementara pengolahan jerigen secara HD ini menggunakan 3R nih cuma kita dapatkan rasionya saja, perbandingannya 3,02 dan juga berbanding 0, sementara kalau di NPV ini kita dapat membandingkannya dalam jumlah uang sehingga lebih jelas. Jadi lebih baik menggunakan kedua. Oh, baik. Mungkin itu ya dari saya sudah dapat diterima. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok 7. Baik, sama-sama sih. Baik, jadi karena sudah terjawab 3 pertanyaan sebelumnya, jadi dapat dilanjut untuk presentasi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk moderator. Sebelumnya saya boleh ditampilin lagi sekali nggak untuk yang rasio B per C-nya ya, sebentar adik. Cara menghitung rasio B per C. Oh, oke, sip. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum masuk ke kelompok 8, saya izin review sebentar ya kelompok 8 ya, supaya saya nanti nggak lupa apa yang ingin saya sampaikan. Mungkin kita berikan applause dulu ya, lupa dari kemarin diberikan applause kepada kelompok PAJ.
Nah, adik-adik tadi sudah disampaikan sama kelompok penyaji bahwa cost benefit analysis ini merupakan suatu analisa farmakoekonomi di mana membandingkan benefit atau manfaat dari suatu opsi alternatif terhadap cost yang mungkin dikeluarkan. Jadi kalau misalnya bedanya antara CBA dengan yang lain-lain, kalau misalnya di CBA ini baik benefit maupun cost itu dihitung dalam satuan mata uang. Ya, jadinya dia nanti adalah misalnya dalam dihitung dalam rupiah adalah rupiah per rupiah. Kalau misalnya kemarin cost effectiveness itu effectiveness-nya itu bisa dihitung misalnya length of stay atau misalnya seperti apa. Jadi length of stay per berapa biayanya, kemudian campus utility misalnya kali per biayanya dan lain sebagainya ya. Nah di sini di CBA itu dihitung moneter berbanding moneter dan di sini sebenarnya kalau misalnya kita membaca lebih lanjut mengenai cost benefit analysis itu pasti selalu satuannya itu adalah mengkalkulasi NPV net present value. Jadi berapa sih value yang didapatkan untuk satu satuan waktu tertentu. Ya tadi disampaikan bagaimana sih kita menentukan apa dia 10 tahun atau misalnya 5 tahun. Nah ini ada yang namanya optimasi penggunaan suatu alat, karena misalnya cost benefit analysis ini biasanya lebih banyak digunakan untuk menganalisa atau misalnya analisa farmakoekonomi perihal penggunaan suatu alat ya. Kalau misalnya obat-obatan mungkin jarang karena obat-obatan itu kan sekali minum atau misalnya seperti apa. Tapi biasanya alternatifnya adalah suatu program ya atau misalnya alat. Nah, bagaimana kita mengukur dia itu berapa lama? Misalnya kayak yang di sini jirigennya adalah 10 tahun. Maka ada yang namanya optimal waktu penggunaan optimal dari suatu barang ya, misalnya HP gitu ya. Kalau HP kita tahu setiap tahun itu biasanya akan muncul lagi satu varian baru. Apakah HP itu waktu penggunaannya 1 tahun? Tidak. Jadi dia akan dilihat sampai kapan dia bisa mengakomodasi semua kebutuhan yang berlaku. Misalnya sampai nanti biasanya HP setiap 5 tahun itu ada satu program yang sudah tidak bisa digunakan lagi, maka dia penggunaannya adalah hitungan NPV-nya per 5 tahun. Nah, jerigen ini misalnya masa pakainya itu diestimasi adalah 10 tahun. Jadi dalam waktu 10 tahun itu jerigen itu sebenarnya masih bisa dipakai dengan 3R ya, misalnya seperti itu. Kemudian setelah 10 tahun pun dia bisa pecah, rusak dan lain sebagainya sehingga tidak dapat digunakan secara optimum. Jadi antara satu barang dengan barang yang lain itu biasanya kita akan melihat dari segi durabilitasnya, ya ketahanannya itu kira-kira dia akan berfungsi secara optimum dalam jangka waktu berapa. Nah dari situ baru bisa dihitung antara benefit sama cost-nya. Jadi dia bisa memproyeksikan seberapa besar sih misalnya benefit yang akan diperoleh selama 10 tahun ke depan, seberapa besar sih biaya yang dikeluarkan untuk misalnya pemeliharaan suatu alat dalam 10 tahun ke depan ya. Jadi kalau misalnya di kasus ini, misalnya ada satu jerigen HD gitu ya. Untuk satu jerigen HD itu biasanya per hari misalnya dia bisa digunakan untuk 1 kali hemodialisa misalnya seperti ini. Nah, 1 kali hemodialisa pasien itu akan membayar misalnya 1.000 ya. Akan membayar 1.000, maka itu adalah benefit manfaat. Jadi per hari itu 1.000. Jadi dia digunakan selama 25 hari per tahun. Tinggal dikalikan jadi setahunnya berapa. Kemudian cost-nya itu adalah misalnya kalau yang dia dibuang langsung, maka berapa sih uang yang dikeluarkan untuk misalnya mengangkut satu jerigen itu per hari. Kemudian misalnya dia dibakar, berapa biaya pembakarannya. Tapi kalau dia di reuse misalnya berapa besar dia harus uang yang dikeluarkan untuk misalnya mencuci dan mengeringkan dan mensterilisasi, maka itu akan masuk ke cost ya, nanti akan dihitung per tahunnya berapa. Kemudian nanti akan ada yang namanya persentase penurunan ya. Misalnya nih Anda beli HP lah biasanya karena sering di HP ya. Tahun ini harganya 1 juta. Tahun depan pada saat Anda jual itu mungkin akan ada pengurangan yang namanya bukan inflasi ya, deflasi, pengurangan atas suatu
barang, maka itu akan diperhitungkan. Misalnya deflasi di Indonesia itu rata-rata 5%. Setiap tahun benefitnya itu akan berkurang 5%, kemudian cost-nya juga akan diestimasikan dengan sistem yang sama, sehingga nanti dia bisa memproyeksikan sekitar 10 tahun. Jadi 10 tahun itu, maka hak guna barang benefitnya itu sudah mendekati 0. Maka dijumlahkan semuanya selama 10 tahun, barulah dia akan mendapatkan benefit. Kira-kira berapa dia di sana yang mendapatkan manfaatnya. Kemudian cost totalnya itu berapa. Jadi seperti itu biasanya dia mengestimasi untuk misalnya 10 tahun. Tapi kalau misalnya barang yang lain, misalnya dalam 1 tahun saja dia akan rusak, maka cukup menghitung berapa yang dia dapatkan manfaatnya selama 1 tahun dan cost-nya selama 1 tahun, seperti itu ya. Jadi tadi sudah disampaikan. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan BC atau NPV misalnya kayak gitu, yang mana yang lebih bagus misalnya seperti itu. Biasanya mereka adalah satu kesatuan ya. Sebenarnya kan kalau NPV itu kan berarti B dikurangi C misalnya seperti itu ya. Atau misalnya kalau misalnya B per C itu artinya adalah dia pembagian. Jadi kalau misalnya B per C dapatnya rasio, kalau misalnya NPV itu dapatnya dapa IDR ya. Nah, kenapa keduanya harus digunakan? Yang pertama, ini kan kebetulan hanya 2 ya, kebetulan hanya 2. Tapi kalau misalnya lebih dari 2, itu nanti akan dilihat kira-kira rasio mana yang jauh lebih besar. Kemudian, sebentar ya. Kemudian rasio yang lebih besar itu kira-kira dia berapa bisa mendapatkan value untuk jangka waktu tertentu misalnya gitu. Kadang-kala dia rasionya lebih besar ya, B per C-nya mungkin makin besar dia rasionya, maka seharusnya NPV-nya juga akan makin besar ya seperti itu. Tapi biasanya untuk cost benefit itu akan diminta dua-duanya. Jadi per 10 tahun dia akan mendapatkan NPV sekian dengan rasio berapa gitu ya. Nanti akan digunakan untuk mempertimbangkan kira-kira yang mana yang bisa affordable misalnya seperti itu, untuk mendapatkan suatu alternatif atau misalnya pemilihan terhadap beberapa opsi ya. Biasanya seperti itu kalau yang di cost benefit analysis ya. Mungkin itu yang saya tambahkan. Saya persilakan untuk kelompok selanjutnya untuk melanjutkan presentasi. Baik, Ibu, apakah sudah bisa kami mulai? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Selamat sore untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan cost benefit analysis atau CBA, yang mana adapun anggota dari kelompok kami yaitu IGD Reza Wisnu Badaswara dengan NIM 90, Ana Agung Istri Agung Sri Chandrawati dengan NIM 91, Putu Sri Anjani dengan NIM 92, Komang Tri Subawa dengan NIM 94, Komang Dian Mertasari Dewi dengan NIM 95, saya sendiri sebagai moderator yaitu Nilo Diatantri dengan NIM 96, Igusti Agung Istri Mas Dianti Pratiwi NIM 97, Nikadek Diah Ayu Septian dari NIM 98, Gede Bagus Abdi Raditya dengan NIM 99, Putu Ayu Pramana Maharati dengan NIM 100, dan Kadek Ayu Wikaning Tias Kusumagiri dengan NIM 101. Next. Selanjutnya untuk presentasi akan dipresentatori oleh Ani, yaitu sebagai presentator dari kelompok kami. Untuk Ani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Dia. Terima kasih atas waktu yang bisa memberikan. Sebelumnya selamat sore Ibu Dia.
Febri dan mengenalkan. Pertama, saya akan di sini ada penilaian dari analisis farmakoekonomi itu sendiri telah ditetapkan sebagai deskripsi dan analisis biaya terapi obat untuk sistem kesehatan dan sosial. Nah, definisi dari penelitian farmakoekonomi itu sendiri yaitu di mana proses mengidentifikasi, mengukur, membandingkan biaya, resiko serta manfaat dari program, layanan atau terapi dan menentukan alternatif yang menghasilkan outcome perawatan kesehatan yang terbaik untuk sumber investasi. Kemudian ada metode analisis farmakoekonomi yaitu dapat dijadikan menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu teknik evaluasi ekonomi dan kemanusiaan, di mana metode ini telah digunakan dalam berbagai bidang dan sedang diterapkan untuk sistem kesehatan. Kemudian ada beberapa teknik evaluasi, yaitu ada cost benefit analysis, ada cost effectiveness analysis, ada cost minimization analysis, dan ada cost utility analysis. Kemudian kelompok kami mendapatkan cost benefit analysis. Next. Nah, cost benefit analysis itu sendiri adalah suatu analisis sistematis yang digunakan untuk menghitung serta membandingkan biaya dan manfaat dari suatu proyek, keputusan maupun kebijakan pemerintah. Cost benefit analysis itu berfungsi untuk memasukkan keuntungan dan biaya sosial dan dasar untuk sumber dana dan meyakinkan untuk menginvestasikan dana dalam berbagai proyek. Nah, analisis ini sangat bermanfaat pada kondisi antara manfaat dan biaya mudah dikonversi ke dalam bentuk ya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari cost benefit analysis ini yang mungkin dari kelebihannya itu yang pertama, penggunaan sumber-sumber ekonomi menjadi lebih pengambilan keputusan seperti menginvestasikan dana dalam berbagai proyek. Yang ketiga, membantu memilih alternatif terbaik dari pilihan yang ada, dan yang terakhir dapat mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun kedepannya. Kemudian dari kekurangannya itu, yang pertama membutuhkan waktu dan proses yang lama. Yang kedua, tidak dapat mengukur aspek multidimensional. Yang ketiga, CBA ini lebih berfungsi memberikan informasi kepada pengambilan keputusan, tetapi tidak dapat membuat keputusan itu sendiri. Nah, yang keempat, tidak ada standar dalam kuantifikasi biaya manfaat atau di mana subjektivitas yang terlibat ketika mengidentifikasi, mengukur dan memperkirakan biaya dan manfaat yang berbeda dapat menimbulkan penafsiran biaya manfaat yang berbeda. Baik, berikut beberapa langkah pengukuran dari cost benefit analisisnya. Yang pertama itu identifikasi alternatif dan intervensi yang akan dianalisis. Yang kedua, mengidentifikasi biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif dan intervensi yang akan dianalisis. Yang keempat, mentransformasi manfaat dalam bentuk uang. Yang kelima, menghitung total benefit. Dan yang keenam, menghitung rasio benefit atau diskontif. Dan yang terakhir, menganalisis alternatif dan intervensi yang paling masuk pada review jurnalnya, di mana di dalam jurnal disebutkan PT Trisula Tekstil Industri Tbk merupakan perusahaan berstatus penanaman modal dalam negeri atau PMDM yang bergerak di bidang industri tekstil terpadu dengan memproduksi benang tekstur sintesis, polister fancy slinky, handcloth, dan trenla, di mana produk-produk tersebut menggunakan banyak zat kimia berbahaya. Kemudian sebanyak 280 pekerja atau persentasenya 42,42% dari jumlah seluruh karyawan 490 orang yang berada di beberapa departemen seperti departemen DF atau di finishing, di mana departemen tersebut bertugas sebagai timbang obat dengan waktu terpapar 7 jam non-stop di
personil dengan waktu istirahat dengan shift 3 kali. Pada tahun 2003, perusahaan dengan sadar membuat program untuk meminimalisir dampak zat kimia ke dalam program perbaikan gizi karyawan pada pekerja dengan memberikan suplemen susu sehat setiap hari kepada pekerja. Nah, hal tersebut diimplementasikan oleh Task Force Gizi, lembaga kerjasama bipartit tentang pemberian nutrisi makanan dan minuman karyawan oleh bagian HCGA Serikat Pekerja dan pekerja itu sendiri, yaitu yang dikenal dengan istilah pemberian makanan tambahan atau PMT susu pada karyawan. Nah, dengan adanya program PMT ini, perusahaan harus menggunakan biaya investasi yang lebih. Namun seiring berjalannya program PMT ini, perusahaan belum pernah melakukan analisis biaya investasi untuk program kesehatan di perusahaannya. Dalam jurnal ini dilakukan analisis perhitungan investasi yang bermanfaat dalam mengetahui kelayakan program dan pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya di sini analisisnya menggunakan yang pertama metode tindak pengembalian internal atau IRR atau internal rate of return, di mana berdasarkan perhitungan yang dilakukan IRR secara asli adalah buah, berarti di mana tingkat bunga pengembalian rate of return-nya yang diinginkan lebih kecil dan investasinya pun tidak menguntungkan. Kemudian ada di sini ada metode nilai bersih yang sekarang atau NPV, di mana panjangannya net present value. Dari perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa nilai NPV-nya itu untuk program PMT susu itu sebesar 23.534.448,76 sen, yang berarti bahwa nilai NPV 1 PMT susu tersebut itu lebih besar, sehingga program pemberian makanan tambahan tersebut dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan. Next. Kemudian ada benefit cost rate atau BCR. Metode ini suatu cara evaluasi suatu program dengan membandingkan nilai manfaat program yang diperoleh dari program tersebut dengan nilai yang sekarang atau seluruh biaya program tersebut. Berdasarkan dari metode ini, suatu proyek atau program akan dilaksanakan apabila BCR-nya itu lebih besar satu. Metode ini akan memberikan hasil yang konsisten dengan metode MPV apabila BCR-nya itu lebih besar 0, yang berarti NPV-nya itu lebih besar 0. Kemudian ada teknik analisis BCA yang digunakan itu bersifat observational descriptive dengan membandingkan biaya atau cost dengan manfaat atau benefit dengan langkah awal melakukan identifikasi biaya investasi dan biaya operasional. Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi biaya antara lainnya itu biaya langsung yang terdiri dari biaya pembelian susu, biaya pembelian tambahan seperti gula pasir, dan biaya tidak langsung terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya pembayaran listrik, dan lainnya. Bisa dilanjutkan. Di sini masuk dalam komponen cost dan benefit, di mana dalam penelitian ini asumsi benefit yang ditimbulkan yaitu penurunan angka kesakitan, peningkatan nilai produksi, dan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan asumsi cost yang ditimbulkan antara lain yaitu biaya untuk membeli produk, beban biaya dalam jangka waktu yang panjang seperti bahan baku susunya, biaya tambahannya seperti gula, dan kemudian ada biaya operasional di mana ada gaji karyawan, biaya pembelian gas, plastik, dan kulkas. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marini, komponen cost dan benefit pada penyelenggaraan laboratorium sederhana bersifat tangible atau berwujud uang. Komponen cost terdiri dari biaya investasi, biaya fasilitas, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan fasilitas. Nah, kemudian ada berdasarkan hasil penelitian
Monitoring di tahun 2015, komponen manfaat biaya CBA pada program kesehatan dalam intervensi ergonomis dan penanganan LDP atau LDP adalah biaya perubahan dalam lingkungan fisik dan stasiun kerja, biaya operasional, penghematan biaya perawatan kesehatan pekerja, penghematan biaya turnover, dan ketidakhadiran pekerja, dan peningkatan produktivitas. Kemudian kita masuk ke nilai cost dan benefit, di mana terdapat tabel perhitungan cost dan benefit dari program PMT Susu untuk karyawan di PT Trisula Tekstil tersebut. Berdasarkan rasio benefit cost-nya, investasi program PMT Susu pada karyawan menunjukkan hasil analisis program PMT Susu yang didapat dengan rasio 2,50. Nah, rasio tersebut berarti berada pada posisi lebih besar sama dengan 1, yang dimana artinya PMT Susu tersebut dikatakan layak untuk tetap berlangsung. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, program PMT Susu biaya investasi akan tertutup dalam waktu 1 tahun 5 bulan. Nah, berdasarkan kriteria rasio benefit cost-nya, maka dapat diambil kesimpulan investasi program pemberian makanan tambahan tersebut pada karyawan itu bisa dikatakan layak atau feasible. Dan itu berdasarkan hasil perhitungan rasio benefit cost yang telah dilakukan analisis program PMT Susu tersebut mendapat rasio 2,50 yang berarti berada pada posisi lebih besar sama dengan 1, di mana program PMT Susu tersebut dapat dikatakan layak dan tetap untuk berlangsung. Kemudian kesimpulan yang terdapat, program PMT di pabrik Trisula ini menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kesehatan karyawannya daripada biaya yang dikeluarkan untuk program PMT tersebut, sehingga program PMT ini layak untuk dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya. Kemudian kebijakan program PMT tersebut ditetapkan di PT Trisula ini memberikan manfaat dalam memberikan kesehatan, meningkatkan kesehatan karyawan, terutama yang lebih banyak terpapar zat kimia. Dan yang terakhir, penelitian ini memberikan hasil perhitungan dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan suatu program kebijakan kesehatan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami lakukan, yang kami gunakan. Sekian presentasi saya. Kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator yaitu Ani telah memaparkan presentasi dari kelompok 8. Baik, karena presentasi dari kelompok kami sudah berakhir, maka akan kami buka dengan sesi tanya jawab. Untuk itu, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya. NIM 28. Izin bertanya. Baik. Yang pertama, untuk Angel, tadi kalau tidak salah saya dengar pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikomang Angelina Sinta Pratiwi dengan NIM 271. Saya ingin bertanya, berdasarkan tadi yang dijelaskan oleh presenter tadi tersebut, saya ingin mempunyai pertanyaan, yaitu kan CBA itu berarti cost benefit analysis ini membandingkan dalam bentuk uangnya. Nah, jikalau pada biaya yang tidak langsung itu, bagaimana ya cara mengkonversikan ke dalam bentuk rupiah? Apakah pertanyaan saya dapat diterima? Baik, dapat diterima Angel. Mungkin akan saya ulang terlebih dahulu. Tadi Angel menyampaikan CBA ini itu dibandingkan membandingkan dalam bentuk uang. Nah, kalau biaya pada biaya yang tak langsung itu bagaimana cara untuk dikonversikan ke dalam rupiah? Apakah benar pertanyaannya seperti itu, Angel? Benar, kan? Oke, terima kasih Angel. Untuk itu, sembari menunggu diskusi dari kelompok kami buka pertanyaan kedua. Tadi untuk pertanyaan kedua, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya. Baik, untuk Gongari, dipersilahkan. Baik.
Baik, terima kasih kesempatannya nanti. Jadi di sini saya izin bertanya, tadi kan pada PPT kalian membahas mengenai perbandingan dari cost dan benefit ketika pekerja di pabrik itu diberikan program PMT susu dan ketika tidak diberikan. Nah, di sini saya izin bertanya, jika seandainya yang dibandingkan sekarang itu berbeda dan misalkan diubah menjadi pemberian program PMT susu A dan susu B. Jadi dalam artian di sini yang berbeda itu adalah jenis dari pemberian susunya. Itu apakah masih bisa dianalisis dengan metode cost benefit analysis ini atau tidak? Dan jika misalkan bisa dianalisis dengan metode ini, bagaimana cara kita menentukan benefit yang diperoleh? Apakah cara menghitungnya masih sama dengan yang terdapat dalam PPT kalian? Sekian dari pertanyaan saya, apa sudah jelas? Baik, untuk pertanyaannya sudah jelas, Gong Ari. Mungkin akan saya ulang terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya, apakah PPT tadi itu membahas mengenai membandingkan pengeluaran dan benefit ketika pekerja pabrik diberikan program PMT susu dan tidak diberikan. Nah, bagaimana jika semisal kasusnya diubah menjadi pemberian PMT susu A dan susu B itu dalam jenis susu yang berbeda, apakah masih bisa dianalisis dengan metode CBA ini atau tidak? Dan jika iya, bagaimana cara memperoleh benefit yang diperoleh seperti itu? Menentukan benefit yang diperoleh, apakah benar? Benar, nanti. Baik, terima kasih, Gong Ari. Dan terakhir kita membuka sesi pertanyaan terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya? Lagi satu pertanyaan. Saya ingin bertanya. Mohon izin. Baik, untuk Depi dipersilahkan terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya. Tadi setelah pemaparan dari kelompok 8, saya ingin bertanya, apakah apakah CBA ini bisa digunakan untuk dua jenis obat yang berbeda indikasinya ya? Mungkin itu. Apakah sudah jelas? Baik, mungkin saya ulang pertanyaannya. Apakah metode CBA ini dapat digunakan untuk menentukan atau mengenai? Iya, benar. Oke, terima kasih Depi. Untuk itu kelompok kami izin berdiskusi terlebih dahulu untuk mencari jawabannya, Ibu.
Baik, dari kelompok kami akan menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan yang diajukan oleh Gung Ari. Untuk itu, Gung Mas dipersilahkan untuk on mic dan menjawab pertanyaan dari Gung Ari. Baik, apakah suara saya terdengar? Suaranya agak kecil dan agak bergema di saya. Mungkin bisa dikeraskan, Gung? Baik, apakah sudah terdengar? Sudah sedikit jelas. Baik, jadi itu menjawab pertanyaan dari Bung Ari tadi. Jadi pertanyaan itu, apakah jika kasusnya itu diubah menjadi pemberian skema dianalisis oleh dengan metode CBA ini atau tidak? Jadi menurut saya dari literatur yang pernah saya baca sebelumnya, jadi tujuan CBA ini bisa digunakan untuk menganalisis kelayakan dari investasi suatu program, dan juga bisa bertujuan untuk merekomendasikan atau memilih dari program yang sudah dianjurkan, baik itu program A atau program B yang kemungkinan bisa memberikan keuntungan. Jadi dari jawaban dari pertanyaan Ibu hari itu bisa digunakan metode CDA. Nah, untuk cara untuk menentukan benefit kalau kasusnya seperti itu sama seperti metode CDA yang tadi itu. Jadi caranya itu bisa bandingin jadi bisa pakai metode rasio manfaat biaya. Jadi manfaat dibagi dengan biayanya. Jadi benefit dibagi dengan cost-nya. Jika rasio itu lebih dari 1, maka manfaat tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan. Dan apabila manfaat per biaya tadi itu hasilnya kurang dari 1, maka biaya yang dikeluarkan itu melebihi manfaat yang didapat. Nah, jadi yang diambil itu apabila manfaat dibagi dengan biaya tadi itu, jika apabila rasio yang sudah diukur tadi itu melebihi 1, maka program tersebut untung bisa dilaksanakan. Jadi sekian dari jawaban saya. Kita bisa dengar. Iya, sudah bisa dapat diterima, Bu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Angel akan dijawab oleh Gung Chan. Untuk itu, Gung Chan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Angel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Di sini Angel menanyakan cost benefit analysis itu membandingkan dalam bentuk uangnya. Jadi kalau pada biaya yang tak langsung itu, bagaimana cara untuk mengkonversikannya ke dalam bentuk rupiah? Dengan cara menggunakan metode valuasi outcome yang terdiri dari the human capability approach dan the willingness to day approach, yang dimana the human capability approach itu menilai seseorang individu yang sehat, artinya itu dapat produktivitas yang dihasilkan. Jadi jika pegawai itu sehat dan bisa produktif dalam melakukan pekerjaan, akan menghasilkan manfaat seperti meningkatnya kinerja atau target yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Dan juga itu pendapatan seseorang sebelum pajak, yang dimana nilai kesehatan seseorang itu sebenarnya berapa nilai yang sanggup diberikan untuk menjamin kesejahteraan dan jaminan kesehatannya. Sedangkan pada the willingness to day approach itu mengestimasi nilai dari kesehatan dari pekerja yang terpapar kimia untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun
maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Baik, Angel, apakah dapat diterima? Sudah dapat diterima, Bung Chan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Depi, kami mohon untuk berdiskusi lebih lanjut terlebih dahulu. Oke. Baik, untuk pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan dari Depi, akan dijawab oleh Reza. Untuk itu, Reza dipersilakan untuk on mic. Halo, apa suara aku masuk? Sudah terdengar, Reza. Di sini menurut kelompok kami fokus dari CBA ini bisa digunakan untuk mengukur, karena menurut kelompok kami bisa, karena fokus dari CBA ini untuk mengukur dari perbandingan benefit dan cost-nya, seperti itu. Baik, untuk kelompok kami, untuk kelompok 8, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Reza terkait pertanyaan ketiga dari Depi?
izin menambahkan, baik apa surat saya terdengar? Sudah terdengar, Gung Mas. Jadi menurut kelompok kami, jadi TBA ini bisa direspon untuk menganalisis obat dengan indikasi yang berbeda karena fokus dari metode TBA ini kan untuk membandingkan antara biaya dan manfaat dari suatu program tersebut dalam bentuk moneternya. Jadi menurut kami digunakan untuk obat dengan indikasi berbeda. Mungkin sudah dipahami. Baik, untuk Depi, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih kelompok 8, jawabannya bisa diterima. Baik, karena sudah ketiga pertanyaan kami jawab, maka berakhir pula sesi tanya jawab dan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Untuk itu, mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Kami tutup presentasinya dan saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk kelompok penyaji. Mari kita berikan applause dulu. Ya. Nah, untuk materi yang dibawakan kelompok penyaji yang sekarang itu adalah perihal intervensi atau misalnya alternatif, yaitu pemberian makanan tambahan dalam hal ini susu dengan program tidak memberikan makanan tambahan ya. Kemudian untuk perhitungan atau misalnya analisa ekonominya lebih complicated ya. Di sana ada IER ya. Kemudian tadi ada juga yang menghitung apa tuh yang terakhir itu BTA ya, BSA lupa saya. Nah itu biasanya dilakukan oleh di ekonomi yang lebih lanjut. Jadi ada orang yang memang bisa perhitungkan hal tersebut. Nah kemudian yang menarik di sini dia ada selain menggunakan NPV, feasibility study-nya juga dibandingkan apakah memang benar nilainya tetap di atas 1, rasionya tetap di atas 1 untuk meyakinkan bahwa dia memang cost benefit ya, seperti itu. Kemudian tadi juga ada pertanyaannya, apakah bisa kalau misalnya menggunakan dua versus yang berbeda? Dijawab dengan baik, itu memang bisa ya. Jadi apakah benefitnya itu sama, ya tergantung kita keinginannya mau mengukur benefitnya itu dalam bentuk apa, seperti itu ya. Nah kalau misalnya tadi dilihat dari jumlah hari jumlah hari pasien itu masih kerja, kemudian angka kesakitannya dan lain sebagainya. Kalau misalnya menggunakan metode yang sama, ya bisa seperti itu. Nanti yang akan berbeda adalah di direct cost-nya ya, berdasarkan harga dari susu masing-masingnya. Begitu pula dengan pertanyaan apakah bisa dengan alternatif obat misalnya seperti itu. Itu bisa, tapi biasanya jenis obat yang digunakan itu tidak bisa GBA-nya itu menggunakan obat yang hanya digunakan pada simptom tertentu ya, karena benefitnya itu biasanya dihitung dalam periode waktu tertentu ya. Misalnya mau pakai mau menganalisa GBA paracetamol antara yang micronized sama non micronized ya, misalnya hanya digunakan 3 hari, itu akan sulit karena dia tidak bisa menghitung NPV untuk jangka waktu tertentu. Tapi biasanya bisa untuk misalnya nih dihitung benefitnya itu adalah kemungkinan efek samping munculnya suatu kondisi ya atas penggunaan suatu obat jangka panjang, misalnya insulin pen yang disuntikan dalam jangka waktu tertentu terhadap kemungkinan terjadinya adanya penumpukan lemak lipodistrofi misalnya seperti itu. Apakah jenis insulin antara long acting atau short acting itu nanti akan berpengaruh terhadap lipodistrofinya. Nanti ada CBA-nya ya, misalnya dilihat benefitnya
bagaimana terhadap kontrol gula darah, kemudian kontrol tidaknya efek samping dan lain sebagainya. Kemudian selama jangka waktu tertentu, misalnya dalam kurun waktu 5 tahun, apakah terjadi progresivitas penyakit, misalnya seperti itu bisa dilakukan. Tapi umumnya untuk yang CBA itu biasanya adalah alternatif yang bisa menggunakan atau misalnya bisa dihitung tadi ya eligible dari misalnya penggunaan suatu produk atau misalnya alat ya, itu yang biasanya lebih populer menggunakan CBA. Tapi kalau misalnya penggunaan obat-obat itu biasanya hanya digunakan untuk analisa farmakoekonomi yang lainnya. Ya, analisa farmakoekonomi lainnya ya, misalnya tadi ya utility, kalau misalnya mau menghitung kali, atau misalnya yang secara sederhana misalnya dengan menggunakan CA dan lain sebagainya. Ya mungkin seperti itu tambahan dari saya. Untuk penanya berarti semuanya sudah jelas ya, sudah dijawab dengan baik oleh kelompok penyaji. Tadi untuk kelompok yang penanya, apakah ada yang ingin disampaikan lagi kepada kelompok penyaji, baik kelompok 7 atau 8? Sudah jelas ya untuk penanya? Dari saya sudah, Ibu. Oke, kalau misalnya sudah, saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Minggu depan masih ada, katanya diinformasikan sama Korma, ada studi kasus. Jadi studi kasusnya nanti saya akan menyiapkan satu studi kasus, kemudian dikerjakan langsung di saat pengerjaan soal. Jadi besok saya akan memberikan kasus dengan model soal OSC ya. Ada lembar kerja, ada kasus dan kelengkapannya, kemudian Anda nanti akan mengerjakan per kelompok ya, kelompoknya sama aja 1 sampai 8 biar mudah nanti memberikan nilai. Kemudian nanti akan kita bahas bersama-sama untuk pengerjaan kasusnya ya. Kasusnya kita kerjakan kira-kira 30 menit, kemudian nanti masing-masing kelompok itu akan punya waktu presentasi sekitar 10 menit untuk mempresentasikan jawabannya ya. Jadi totalnya nanti datang 110 menit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk studi kasus minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Saya menutup kegiatan kuliah hari ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih banyak Ibu. Selamat sore Ibu, terima kasih.